gimana sih Ustazah menumbuhkan rasa gitu ya untuk belajar bahasa Arab itu? Apalagi bagi orang-orang yang memang awam banget Ustazah. Gini, apa namanya, amal-amal itu kan sebelumnya akan dilakukan seseorang itu harus ada yang ilmu dulu, yang qablal amal ya. Berarti kita sebelum mau beramal belajar bahasa Arab ini harus ada pemahaman sebelumnya yang mendorong kita berbahasa Arab kan. Kayak misalnya nih, Imam Syafi'i itu kan beliau mengatakan seandainya apa seluruh manusia itu tahu ya, uh, ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab, kata Imam Syafi'i, ketika itulah seluruh manusia ini harus belajar bahasa Arab. Karena apa? Kan wahyu itu dalam bahasa Arab. Sementara dia ada harap kita yang memberikan perintah dan larangan di dalam Al-Quran itu supaya kita bisa mengerti ya. Kiriman surat dari Allah itu ya kita harus mengerti bahasanya dong. Ya orang sekarang ini bayangkan Mbak, untuk bisa memahami film Korea aja banyak tuh orang yang bisa nerjemahin. Banyak anak-anak yang belajar bahasa Korea kan. Dan itu kan Iya. hanya untuk memahami film aja mereka mau belajar bahasa Korea, tapi untuk memahami wahyu Allah yang merupakan petunjuk jalan nih. Kan di dalam Al-Qur'an tuh siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat itu apa sih? Sirat itu artinya bukan bukan jembatan di belah tujuh kalau lewat itu orang jatuh misalnya yang di akhirat, itu bukan. Siratal mustaqim ini adalah jalan Islam, jalan petunjuk Allah tadi, yaitu agama Islam ini. Jadi ya Allah berilah aku jalan petunjuk, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya Islam gitu. Aturan-aturan Islam semuanya itu bentuk din agama itu, itulah namanya siratal mustaqim yang harus kita lewati pada saat kita hidup di dunia ini. Ini petunjuk jalan. Al-Quran ini petunjuk jalan ya. Kalau supaya petunjuk ini bisa kita pahami, kita harus memahami bahasanya dulu. Ya petunjuk jalan manusia di dunia ini, masa kita nggak mau belajar sih? Malu atuh orang-orang banyak belajar bahasa Korea untuk belajar menonton film, untuk jalan di dunia ini supaya selamat sampai ke ujungnya nanti ke akhirat itu kita harus memahami bahasa petunjuk jalan ini, bahasa Al-Quran ini. Coba pikiran kita tuh, jadi kita rubah dulu pola pikir kita. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab sih? Supaya kita memahami petunjuk jalan, supaya kita bisa membaca petanya, supaya sampai ke tujuan yang benar, ke akhirat yang benar, bukanlah ke neraka gitu, ke surga gitu. Nah itu kan kalau saya motivasinya dulu, kan guru saya bilang kalau mau kuat imannya itu belajarlah ya, yang pertama itu belajar bahasa Arab gitu. Ketika kita membaca doa-doa ya yang dibaca pada waktu sholat itu kan, kalau kita memahami artinya itu lebih dalam lagi kan, kehusuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Coba kalau kita tuh kayak bahasa Indonesia sholat, sungguhnya sholatku, ibadahku nih kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kan terasa banget tuh loh ya, menusuk ke kalbu kita gitu. Coba bahasa Arab itu meresap kepada kita saat kita baca Al-Qur'an, saat kita sholat dan lain-lain. Itu dengan mendalam, apalagi sampai bahasa balagoh-balagohnya kita pahami, itu luar biasa. Akan semakin khusyuk sholatnya, akan semakin khusyuk baca Qurannya, bahkan kita mengetahui lagi hukum-hukum Allah di muka bumi ini semuanya, dari sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial dan lain-lain, dengan memahami bacaan Al-Quran pertama itu. Setelah itu kan syarah-syarah Al-Quran atau hadis itu semuanya kan dalam bahasa Arab. Nah itu kan akan semakin memperdalam seseorang terhadap pemahaman yang mendalam terhadap Islam, semakin jadi ulama lah dia. Jadi Anda kalau mau jadi ulama pertama itu bahasa Arab dulu dong.